Di sini ada yang pernah dengar nggak peristiwa Cikesik? Sebuah tragedi di Pandeglang, Banten yang menelan korban jiwa hanya karena perbedaan keyakinan. Episode kali ini kita akan mundur ke tahun 2011 di sebuah pagi yang awalnya tenang berubah menjadi mimpi buruk. Jangan skip dulu, karena dari sini kita akan belajar betapa rapuhnya toleransi kalau kebencian dibiarkan tumbuh. Pagi itu, 6 Februari 2011, udara di Desa Umbulan, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, Provinsi Banten, terasa sejuk dan damai sebab matahari baru naik ke permukaan. Ayam-ayam berkokok menandakan sebuah pagi dan anak-anak mulai keluar rumah untuk bermain di halaman rumah. Tidak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan berubah menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah toleransi di Indonesia. Sejak beberapa hari sebelumnya, desas-desus sudah beredar. Katanya ada kelompok dari luar Desa Umbulan datang ke desa mereka. Mereka mengatasnamakan anggota jemaat Ahmadiyah. Kelompok yang sering jadi perdebatan di banyak tempat. Nah, warga desa setempat mulai gelisah atas kedatangan jemaat ini. Ada yang menyebar isu, ada juga yang menghasut lewat pesan-pesan yang tidak tahu tuannya siapa. Dari situlah, dari hasutan dan pesan-pesan yang mungkin tidak tahu siapa yang menyebarkan, suasana yang tadinya tenang menjadi panas. Pagi menjelang siang, ratusan orang berdatangan ke rumah Suparman, salah satu anggota dari jemaat Ahmadiyah, yang kebetulan dia juga adalah warga Desa Umbulan. Yang datang ke sana tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa bambu, ada juga yang membawa kayu, bahkan batu. Yang berdatangan hingga ribuan, karena saking banyaknya. Di tengah teriakan dan amarah dari massa yang datang pada saat itu, ada yang mencoba meredam. Kegaduhan ini jangan sampai melebar. Tapi semangat mereka untuk meredam kegaduhan tenggelam oleh kebencian yang sudah menyala dari awal. Sekitar pukul 10.45 pagi, situasi makin memuncak. Ada dari salah satu keramaian tersebut meneriakkan pesan, "Serbu!" Menggema di antara keramaian saat itu. Massa menyerbu rumah Suparman, melempari batu, merusak kendaraan yang ada di sekitar rumah tersebut, membakar apapun yang terlihat. Orang-orang Ahmadiyah di dalam hanya mampu bertahan. Namun karena kalah jumlah, dalam hitungan menit, suasana berubah jadi kacau. Jeritan, debu, api, dan ketakutan campur aduk menjadi situasi yang sama. Banyak yang bertanya, apa memang tidak ada aparat di sana? Padahal beberapa aparat sebenarnya ada di lokasi. Tapi mereka tidak sanggup menahan ribuan orang yang sudah terbakar emosinya. Kamera ponsel merekam semuanya. Adegan mengerikan yang akhirnya viral dan mengguncang nurani bangsa. Dunia akhirnya melihat. Tapi pagi itu hukum seperti tak berdaya di hadapan amarah kolektif yang dibawa oleh masyarakat Desa Umbulan. Kejadian tersebut lumayan memakan waktu yang cukup lama. Namun, ketika massa mulai bubar, 3 orang sudah tergeletak tak bernyawa di hadapan aparat yang mengamankan keramaian tersebut. Beberapa di antaranya luka-luka. Rumah yang didiami Suparman akhirnya rusak. Sekian banyaknya kendaraan yang ada di sekitar rumah pun hancur berantakan oleh keribuan massa. Hanya menyisakan keheningan dan duka.
Desa unggulan yang biasanya tenang kini pun penuh asap dan isak tangis. Berita itu cepat menyebar. Televisi menayangkan potongan-potongan video amatir yang mengerikan. Komnas HAM juga ikut turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada hari itu. Banyak yang bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Bahkan di negara yang menjunjung Pancasila sebagai dasar negara. Tapi kenapa perbedaan keyakinan bisa berakhir dengan kematian? Peristiwa Cikesik meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi bangsa ini. Rasa takut menyebar di komunitas Ahmadiyah di seluruh Indonesia. Sebagian terpaksa mengungsi, sebagian memilih diam demi keselamatan. Tapi diam juga sangat menyakitkan, karena di balik diam itu ada rasa tidak nyaman yang terus menghantui jemaat Ahmadiyah. Tragedi itu menjadi cerminan bahwa kebencian bisa tumbuh dari hal kecil, bahkan dari perbedaan tafsir, dari kabar yang tidak diverifikasi ulang, dari amarah yang dipelihara. Dan ketika hukum tidak hadir dengan tegas, keadilan ikut mati bersama korban-korban tersebut. Tragedi itu jadi cerminan bahwa kebencian bisa tumbuh dari hal yang paling kecil, dari perbedaan tafsir, dari kabar yang tidak diverifikasi ulang, dan dari amarah yang dipelihara oleh individu masing-masing. Dan ketika hukum tidak hadir dengan tegas, keadilan pun ikut mati bersama korban. Cikesik bukan sekadar nama tempat. Ia adalah sebagai tanda pengingat bahwa keberagaman bukanlah ancaman, tapi kenyataan yang harus dijaga. Bahwa keyakinan siapapun tidak boleh dibayar dengan darah. Dan bahwa perdamaian tidak datang dari keseragaman, tapi dari keberanian untuk saling menghormati meskipun berbeda. Bagaimana pendapat kalian tentang tragedi di Cikesik? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih.